sisanya mereka sadur, ditambahin dongeng. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Stephen Indrawibowo. Sebenarnya saya sudah membahas orang ini banyak banget. Silahkan dicek aja di playlist saya. Di situ ada beberapa pembahasan saya dalam rangka meluruskan pengajaran dari Ustadz Stephen Indrawibowo ini. Iya, dia adalah seorang mualaf dan banyak sekali ajaran-ajarannya yang sebenarnya menyimpang karena tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Atau lebih berkesannya adalah pengajaran ngawur atau kebohongan. Oke, kali ini apa sih yang menjadi kesalahan dari Ustadz Stephen Indrawibowo ini tentang Kristen? Ia mengatakan bahwa dalam Alkitab tuh isinya hanya dongeng-dongeng doang dan bahkan hanya 17% kodeks guys. Katanya begitu. Tapi apakah yang dikatakan oleh Ustadz Stephen Indrawibowo ini benar atau sebenarnya ngawur? Oke, kita langsung aja nonton videonya supaya kita paham apa yang dia omongkan. Jangan jadi kita bilang orang Kristen di Indonesia ahli kitab. Mereka kitab apa yang mereka pakai? Alkitab. Alkitab itu yang tadi saya bilang Pak, isinya itu dari kodeks itu hanya 17%. Sisanya mereka sadur, ditambahin dongeng, ditambahin legenda di situ, ditambahin mitos. Setidaknya ada dua hal yang ingin saya luruskan dan silakan teman-teman simak dengan baik supaya tidak salah paham. Karena ini mengandung kebenaran yang benar-benar nih, bukan kebenaran yang cuma diklaim doang. Oke, yang pertama, mengatakan bahwa isi Alkitab itu yang kita pegang sekarang ini hanya berisi 17% dari kodeks, itu jelas mempertontonkan ketidaktahuan dari Ustadz Stephen Indrawibowo ini tentang Alkitab. Kenapa begitu? Ini alasannya. Alkitab yang kita pegang sekarang ini atau yang biasa kita kenal dengan Alkitab ini dalam bentuk buku ini ya. Ya, ini jelas bukan kodeks. Bahkan ini 100% bukan kodeks. Dan kalau kitab kita dalam Android ini juga 100% bukan kodeks atau bukan kitab dalam bentuk buku ini. Kenapa sih? Kok bisa seperti itu? Gini. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari kodeks guys. Kalau kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kodeks, ya kita akan bingung. Terutama apa yang disampaikan oleh Ustadz Stephen Indrawibowo ini. Dia sendiri sepertinya tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan kodeks gitu loh. Kodeks itu adalah buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus, atau bahan serupa yang isinya ditulis tangan. Kodeks dibuat dengan cara menumpukkan seluruh lembaran halaman, menyatukan dengan jahitan pada salah satu tepi, dan menyampulnya dengan bahan yang lebih tebal. Jadi intinya adalah kodeks ini adalah lembaran-lembaran yang ditumpuk menjadi semacam buku itu, lalu dijahit kemudian menjadi satu buku dan isinya ditulis dengan tangan. Lalu apakah kitab kita ini ditulis oleh tangan? Ya enggak. Kitab ini jelas ditulis dengan menggunakan mesin cetak. Jadi bukan kodeks. Sehingga ketika Ustadz Stephen Indrawibowo mengatakan bahwa dalam Alkitab itu 17% kodeks, itu jelas dia nggak ngerti apa itu kodeks. Kodeks sebenarnya adalah buku tulisan yang dikembangkan sebelum ditemukannya mesin cetak. Sekarang teman-teman tahu kan bedanya antara kodeks dengan buku yang ditulis dengan menggunakan mesin cetak. Gampangnya gini, zaman dulu nulisnya kan di gulungan. Dari gulungan ditemukanlah kodeks, kemudian dari gulungan itu disalin ke kodeks dengan tulisan tangan. Terus ditemukan lagi mesin cetak. Jadi yang dari kodeks tadi tulisan tangan kemudian ditulis dalam bentuk mesin cetak gitu. Ya ini perkembangan atau teknologi dalam pembukuan. Kalau zaman sekarang buku udah bisa kita nikmati dalam bentuk PDF, kita baca dalam Android. Jadi itu lebih gampang lagi. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Stephen Indrawibowo ini kodeks Sinaiticus, mungkin gitu. Tapi saya nggak yakin juga dia, Ustadz ini tahu kodeks Sinaiticus. Makanya dia asal ngomong kodeks doang gitu. Nah, kalau yang dimaksud adalah kodeks Sinaiticus dan teman-temannya yang artinya adalah manuskrip-manuskrip kuno Alkitab, kalau dikatakan 17% di dalam kitab kita sekarang ini, ya itu jelas nipu.
dan jelas itu omong kosong doang. Sebab gini, Kodeks Sinaiticus dan teman-temannya merupakan manuskrip kuno yang menjadi sumber penerjemahan Alkitab yang kita pegang sekarang. Jadi isinya pun identik, itu udah jelas banget. Tidak berbeda, apalagi kalau dikatakan cuma 17%, jelas itu tipu. Sekarang gini, teman-teman yang mau membela Ustadz Stephen Indra Wibowo atau Ustadz Stephen Indra Wibowo sendiri yang mengatakan 17% dari Kodeks Sinaiticus, silahkan buktikan bagian mana saja yang termasuk dalam 17% Kodeks Sinaiticus itu yang ada dalam Alkitab kita. Dan nanti saya akan tunjukkan keidentikan dari Alkitab yang tidak cuma 17% berasal dari Kodeks Sinaiticus. Dan saya yakin teman-teman nggak bisa membuktikan itu. Kesimpulan sampai sini, apa yang dikatakan Ustadz Stephen Indra Wibowo mengenai 17% Alkitab berasal dari kodeks itu jelas keliru. Bagian kedua yang ingin saya luruskan adalah di mana Ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab isinya cuma dongeng-dongeng doang. Sisanya mereka sadur, ditambahin dongeng, ditambahin legenda di situ, ditambahin mitos. Kalau ada mualaf yang mengatakan seperti ini, jelas ini mualaf yang nggak pernah baca Alkitab dan nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya akan jelaskan. Bagian yang pertama, di dalam Alkitab itu jelas tidak ada dongeng sedikit pun. Sebab di dalamnya semua berupa fakta yang bisa dibuktikan secara sejarah, bahkan arkeologi pun bisa membuktikan tentang kebenaran Alkitab ini. Sebab tulisan-tulisan di dalamnya pun itu ditulis oleh saksi mata itu sendiri. Contohnya, ketika ada Laut Tebrau yang terbelah, di situ ditulis langsung oleh Musa. Ketika Yesus disalibkan, itu ditulis langsung oleh para murid Yesus. Matius, bahkan juga Yohanes, mereka saksi mata yang menulis langsung tentang Yesus disalibkan. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai tulisan palsu atau dongeng. Tetapi sebenarnya ada dongeng-dongeng atau kitab apokripa yang bahkan tidak diterima di dalam Alkitab. Dan itu disebut Injil palsu yang disingkirkan. Kenapa? Isi di dalamnya palsu. Contohnya apa? Yesus tidak disalibkan. Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, ini adalah Injil palsu yang tidak masuk dalam kanonisasi. Ya alasannya simpel, para murid Yesus yang hidup dengan Yesus, mereka mengatakan Yesus disalib, tetapi ada aliran Gnostik yang mana mereka aliran sesat Kristen mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu adalah aliran Gnostik atau aliran sesat pada waktu itu. Di dalam Alkitab pun sudah diingatkan bahwa orang yang percaya Yesus, orang Kristen, gak usah suka dengan yang namanya dongeng-dongeng. Sebab yang dongeng-dongeng itu jelas bukan kebenaran. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ketiga dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Di sini diingatkan supaya tidak terlalu sibuk dengan dongeng dan silsilah yang nggak ada habis-habisnya, buang-buang waktu dan tidak jelas. Di ayat yang ketujuh, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah. Di sini diingatkan juga supaya menjauhkan dongeng-dongeng yang nggak jelas itu, tetapi justru supaya lebih rajin beribadah. 2 Timotius 4 ayat 2-4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di sini dikatakan bagaimana ada waktu di mana orang pada akhirnya sibuk dengan dongeng, nggak mau dengar yang kebenaran. Ini udah dijelaskan dalam Alkitab supaya tidak mendengarkan, menyingkirkan, tidak sibuk dengan yang namanya dongeng-dongeng atau silsilah-silsilah yang nggak jelas guys. Kemudian muncul ribuan tahun yang nggak pernah baca Alkitab, yaitu Ustadz Stephen Indra Wibowo mengatakan isi Alkitab itu penuh dengan dongeng. Sisanya mereka sadur, ditambahin dongeng, ditambahin legenda di situ, ditambahin mitos.
Sekarang tunjukkan kepada saya satu saja dongeng dalam Alkitab yang tidak berdasarkan sejarah. Dan sebaiknya sebenarnya Anda teliti dulu, apakah yang Anda pelajari sekarang itu di dalamnya semua berdasarkan sejarah atau tidak. Saya rasa itu lebih fair. Kemudian kita akan simpulkan sama-sama, begitu. Dan saya yakin Anda tidak akan bisa menemukan dalam Alkitab yang merupakan dongeng sebelum tidur. Oke, ini saja video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita dan kita menjadi seorang apologis yang mampu mempertanggungjawabkan iman kita kapanpun diminta. Luis Prasetyo sini, sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.